Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan partikel. Jadi keseimbangan partikel ini terjadi apabila memenuhi dua syarat. Ya. Syarat yang pertama itu adalah sigma Fx harus sama dengan 0. Kemudian sigma Fy juga harus sama dengan 0. Ini dua syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan sebuah benda digantung menggunakan dua buah tali. Ya. Jadi bendanya digantung. Nah, misalkan di sini membentuk sudut kalau terhadap bidang datar itu 53 derajat. Dan di sini membentuk sudut 37 derajat. Berat bebannya ini adalah 400 Newton. Ya, 400 Newton. Nah, yang ditanya berapa tegangan tali di bagian kanan, atau kita misalkan dengan T1, dan berapa tegangan tali di bagian sebelah kiri atau T2. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah menguraikan diagram bebas dalam sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X. Kemudian ada sumbu Y. Kita uraikan T1-nya. Kemudian ada T2-nya. Ya. Nah, T1 di sini sudutnya 37, sini 53. Nah, T1 diuraikan ke dalam sumbu X, itu akan menjadi T1X. Sedangkan jika diuraikan dalam sumbu Y, ini akan menjadi T1Y. T2 jika diuraikan ke sumbu X, ini menjadi T2X. Jika diuraikan dalam sumbu Y, menjadi T2Y. Ya. Nah, di sini juga ada gaya berat yang bekerja pada sumbu Y. Oke. Nah, sekarang kita uraikan T1X itu menjadi T1 dikali dengan cos 37. Karena membentuk sudut 37, maka menjadi cos 37. Kalau seandainya dalam sumbu Y, T1Y, ini sin karena tidak ada sudutnya. Ya. Jadi yang ada sudut itu pasti bakalan jadi cos. Ini nilainya 0,8 T1, ini 0,6 T1. Nah, kemudian kita lanjut ke T2. T2X yang sebelah sini. Nah, ini diuraikan ke dalam sumbu X dan ada sudutnya, maka menjadi T2 kali cos 53 atau sama dengan 0,6 T2. Sedangkan T2Y, nah T2Y ini tidak kena sudut juga, maka menjadi T2 kali sin 53. Dan hasilnya adalah 0,8 T2. Oke. Nah, dari sini baru kita masukkan komponen-komponen ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y.
Kita lihat yang bekerja dalam sumbu X ada sigma Fx sama dengan 0. Nah, yang bekerja dalam sumbu X itu ada T1X dan T2X yang arahnya berlawanan, maka dia menjadi min. Nah, kita sederhanakan lagi. T1X ini kalau kita taruh ke seberang menjadi positif T2X. Maka T1X itu sama dengan 0,8 T1 sama dengan 0,6 T2. Maka di sini kita sederhanakan menjadi T1 saja. T1 sama dengan 0,6 per 0,8 T2. Nah, ini menjadi persamaan 1. Nah, kita misalkan persamaan 1. Nah, selanjutnya kita cari yang dalam sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Yang berada dalam sumbu Y itu ada T1Y, T2Y, dan W yang arahnya berlawanan. Maka T1Y tambah T2Y kurang dengan W karena arahnya berlawanan. T1Y itu 0,6 T1 tambah T2Y 0,8 T2. Nah, W ini bisa kita taruh ke seberang. Dari min menjadi plus. Nah, sekarang saya masukkan T1 ini ke mari. Ya, maka menjadi 0,6 T1-nya itu saya ganti dengan T2. 0,6 T2 per 0,8 tambah 0,8 T2 sama dengan W-nya 400. Berarti 400 Newton. Maka di sini dapat 0,36 T2 per 0,8 tambah 0,8 T2 sama dengan 400 Newton. Maka didapat di sini sama dengan 0,45 T2 tambah 0,8 T2 sama dengan 400 Newton. Nah, setelah kita jumlahkan, maka didapat 1,25 T2 sama dengan 400. Maka T2 itu dibagi 400 bagi 1,25, itu hasilnya 340 Newton. Ya. Nah, kita baru dapat T2, sedangkan untuk T1 kita gunakan persamaan yang ini. T1 sama dengan 0,6 bagi 0,8 kali 320. Karena udah ada T2-nya, masukkan langsung 320. Maka didapat T1-nya sama dengan 240 Newton. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.